Puji Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan telah limpahkan atas kehidupan kita. Amin. Yeremia 17 ayat 5 hingga 8. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketahanan sepohon pokok terletak di bawah tanah, yaitu pada jaringan akarnya. Akar yang kuat membolehkan pokok itu untuk terus bertahan dalam segala keadaan, baik pada musim hujan maupun pada musim kemarau atau kering. Dari akarnya, sepohon pokok akan mendapatkan segala nutrisi pada saat-saat di mana ia tidak mendapatkan melalui daun-daunnya. Jadi, semakin dalam sistem akar sepohon pokok, semakin kuatlah dia. Sebagian besar pertumbuhan kehidupan rohani kita sebenarnya terjadi di bawah permukaan. Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur kepada murid-muridnya di Matius 13, di mana dia menekankan betapa pentingnya berakal kuat. Dan salah satu cara kita dapat berakal kuat ialah apabila kita memiliki sebuah tanah yang baik. Tanah yang baik akan membolehkan akar kita bertumbuh dengan baik juga. Dan ini hanya dapat kita bangun dalam perhubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui doa dan firman. Doa dan firman akan membawa kita semakin mengenal Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus. Akar yang kuat juga membolehkan kita untuk bertahan dalam melewati apapun keadaan, apapun suasana kehidupan kita, apapun pencobaan, penganiayaan, maupun kekhawatiran kehidupan dunia ini. Matius 13 ayat 9 berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18 hingga 23. Karena itu, dengarlah erti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan kerana firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan kerana itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
ada yang 30 kali lipat. Jadi saudara, apa yang Anda dan saya dapat lakukan pada minggu ini untuk memastikan hati kita menjadi tanah yang baik, agar akar kita dalam Tuhan bertumbuh dengan baik juga. Tuhan memberkati kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini. Amin.